Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i apabila lupa melaksanakan doa kunut subuh, apakah benar diwajibkan untuk sujud sahwi? Syukran, jazakallah khair. Tayyib, pertanyaan pertama, kenapa Anda lupa? Itu dulu. Sebab memang kalau sudah lupa itu suka nggak ingat, itu normal. Tapi pertanyaannya, kenapa Anda lupa? Kenapa Anda lupa? Karena ada teman Anda tidak lupa, Anda lupa. Jadi persoalan, lupa faktornya bisa banyak. Lupa ketika saat sholat banyak pikiran dan belum diselesaikan. Lupa berlindung kepada Allah sebelum sholat. Karena Nabi pernah mengajarkan pada kita, sahabat mempraktikkan, ulama menyampaikan, jika Anda punya persoalan sebelum sholat, berlindung kepada Allah. Ista'iz billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan, mohon kepada Allah. Yang kedua, pahami bacaan-bacaan sholat. Dengan pemahaman itu, Anda bisa mengingat dan bisa mengetahui sedang apa yang sedang Anda lakukan dalam sholat Anda. Takbir, pahami isinya. Lisan mengucapkan, kemudian fikiran, kemudian memahami itu semua. Dalam kondisi demikian, lupa. Kemungkinan Anda sholat sendirian. Karena dalam sholat berjamaah, itu bisa saling mengingatkan. Imam yang lupa, diingatkan oleh makmum. Makmum yang lupa, teringat dengan yang lainnya. Di mustahil ada orang sholat berjamaah, lupa semuanya. Mustahil. Mustahil. Pasti akan saling mengingatkan. Jelas ya? Dalam kondisi ini saya sarankan perbanyak salat berjamaah dan seterusnya. Kalau kemudian kondisi lupa, imam lupa dalam keadaan dia sudah sujud, kemudian dia tidak kunut dalam mazhab Imam Syafi'i, maka bukan diwajibkan, disunnahkan dia. Disunnahkan kemudian untuk melakukan sujud. Ya, sujudnya apa? Sujud sahwi, sujud dalam keadaan lupa mengerjakan salah satu bagian dari salatnya. Itu sunnah menggunakan atau menunaikan sujud sahwinya. Ada sebagian berpendapat untuk menguatkannya. Ada yang mengatakan wajib diganti. Ya, wajib diganti itu pada rukun. Kalau kunut itu bukan rukun, kunut itu bacaan tambahan, sunnah. Maka hukumnya sunnah diganti. Jadi ketika Anda misalnya lupa, hukumnya sunnah, kemudian ganti dengan sujud sahwi di akhir rakaat. Di begitu selesai, kemudian sebelum salam Anda sujud sahwi. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau Anda misalnya sedang berjamaah dengan yang lain, misal suasana terbuka, bukan dalam kondisi di lingkungan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Misal ada beberapa tempat yang memang dipraktikkan mazhab, nggak usah jauh-jauh. Saya ke Malaysia misalnya. Saat saya ke Malaysia, di Malaysia berlaku mazhab Syafi'i. Teman-teman lihat baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Kaidah dalam bermuamalah, berinteraksi sosial. Kalau Anda datang ke satu lingkungan, mazhabnya berbeda dengan mazhab yang kita praktekkan, maka tugas Anda kalau mengajar, pelajari dulu mazhab yang dimaksudkan. Jangan mengajar dengan mazhab Anda, jadi ribut nantinya. Saya ke Malaysia, mazhabnya Syafi'i, maka saya pelajari mazhab Syafi'i. Dan saya ajarkan mazhab Syafi'i. Adapun yang lain sebagai perbandingan. Misal saya katakan, Bapak, Ibu sekalian, Makcik, Pakcik, saat kita salat subuh ada kunut di situ. Pendapat Imam Syafi'i kunutnya begini, bacaannya begini. Tapi kalau Pakcik, Makcik main ke Indonesia, misalnya berkunjung, Anda dapati satu daerah tidak menggunakan kunut, itu tandanya bukan dia tidak salatnya sempurna. Tapi ada nanti pendapat lain. Bisa pendapat di mazhab Maliki yang kunutnya sebelum ruku. Ada yang pendapat mazhab Hanafi yang dia tidak kunut, dalilnya ini. Jadi kalau Pakcik main ke Indonesia ada yang tidak kunut, maka jangan disalahkan. Boleh jadi dia gunakan misalnya mazhab Hanafi, dalilnya begini. Jelas ya? Jadi kita membuka wacana pada orang lain supaya dia paham wawasan, tapi jangan Anda paksa di mazhab tertentu untuk mengikuti mazhab Anda. Oh, kenapa kalian kunut? Kunut itu bid'ah. Oh, Masya Allah. Diusirlah Anda dari Malaysia pada saat itu. Itu masalahnya. Jelas ya? Jadi kita pelajari mazhab di tempat tapi menjelaskan wawasan supaya terbuka di situ. Paham ya? Jadi solusinya adalah ketika Anda sholat di tempat yang variatif. Misal, Anda kunut, tapi Anda sedang berada di tempat yang tidak kunut misalnya. Imamnya tidak kunut. Maka Anda ikutlah kemudian keadaan imam. Jangan sujud sahwi sendirian. Itu yang salah. Misal Anda salat subuh, imam tidak kunut. Begitu imam tidak kunut, selesai imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Anda sujud sahwi di situ. Anda terlampau soleh di situ. Tidak tepat dan salah itu karena salat mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Sama dengan Anda, begitu Anda tidak kunut, Anda kemudian bermakmum di belakang orang yang kunut, imamnya kunut. Kata Syekh Al-Utsaimin, Ibnu Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, Anda kunut, ikuti. Aminkan. Masya Allah, Syekh Utsaimin itu beliau tidak kunut, memilih yang kunut nazilah, mazhabnya Hambali. Tapi beliau berfatwa, jika Anda salat di belakang imam yang kunut, maka Anda pun aminkan kunutnya. Nah, itu indah teman-teman sekalian, gak ada masalah. Dan saya tuh suka heran ya, kenapa saya saat tugas di Mekah suka unik sendiri saya melihat. Kadang pengen senyum, kadang-kadang pengen ditahan. Kalau di Mekah sholat di belakang imam, gak ada yang berantem tuh, dan gak ada yang protes. Kita teman-teman, umumnya orang Indonesia ada yang kunut saat subuh, banyak yang kunut. Tapi ketika dia berhaji, sholat di belakang imam di Masjidil Haram, subuh kan gak kunut dan gak protes.
pernah saya dengar selama tugas di sana. Ya begitu imamnya selesai salat subuh, salah imam tuh, gak kunut misalnya, nggak ada. Biasa aja dia salat. Bismillah sana disirkan, ikut disirkan, gak ada yang protes. Yang ada tenang, nyaman, salat pulang. Kenapa ketika pulang pada ramai lagi? Jelas ya? Tapi kalau yang unik ada kejadiannya, itu yang belum paham. Begitu imamnya disirkan, langsung baca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Imamnya Muhammadiyah tuh. Masya Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah, ini itu sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi jelas ya, jelas jawabannya. Kalau anda memang mengikuti mazhab Syafi'i, maksudnya dari jalur Imam Syafi'i, bukan kelompok tapi jalur Imam Syafi'i, anda kunut salat sendirian, anda lupa, maka anda tutup dengan sujud sahwi. Baik ya, jika ada imam salat subuh, tiba-tiba dia tidak kunut, kemudian setelah tahiyat, sebelum salam dia sujud sahwi, itu tandanya imam tersebut sedang mempraktikkan mazhab Syafi'i. Maka ketika dia sujud sahwi, anda ikut sujud sahwi. Ya, jangan subhanallah. Nah, anda yang tidak paham di situ ya. Dan anda yang imam jangan dibalas subhanallah. Misalnya. Anda masalah di situ.